Pernah gak sih kamu mikir bagaimana cara orang dulu ngirim pesan? Pasti ribet kan? Pesan mereka harus diolah dulu di kantor pos, kemudian diantar. Yang prosesnya panjang banget, bisa makan waktu bahkan berhari-hari. Hai, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ravendan, Salwa, Kristi, Raihan, Leisha, dan Robin akan membahas suatu hal nih. Apa aja sih yang akan kami bahas? Pantengin terus ya. Revolusi industri. Kalian tahu gak sih apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan yang terjadi dalam memproduksi barang secara besar. Terdapat 4 tahapan dalam revolusi industri, yaitu Revolusi Industri 1.0. Revolusi ini terjadi pada abad ke-18, tepatnya sekitar tahun 1760 hingga 1840. Revolusi ini ditandai dengan terciptanya mesin uap. Yang kedua ada Revolusi 2.0. Revolusi ini terjadi pada tahun 1870 hingga 1914 yang ditandai dengan munculnya jalur perakitan menggunakan energi listrik. Yang ketiga, Revolusi Industri 3.0 yang terjadi pada tahun 1970-an atau pada abad 20 akhir. Revolusi ini ditandai dengan bergantinya tenaga manusia menjadi tenaga otomatisasi dan komputerisasi. Yang terakhir untuk saat ini ialah Revolusi Industri 4.0. Revolusi ini terjadi pada abad 21 awal, tepatnya pada tahun 2011, yang ditandai dengan otomatisasi yang lebih canggih, yaitu berupa AI. Nah, pembahasan kita kali ini akan berfokus pada revolusi industri 4.0, yaitu pada pilar-pilar yang membentuknya. Jadi, mari kita simak sama-sama ya. Lagi lihat-lihat buku, malah kepikiran, kok bisa ya ada konsep rumah pintar? Bagaimana cara handphone kita bisa mengakses berbagai barang elektronik di rumah kita? Hal tersebut dinamakan dengan IoT ataupun Internet of Things. Konsep ini mampu memberikan kita cara untuk mengakses barang-barang elektronik menggunakan internet. Contohnya saja kulkas pintar. Handphone kita mengirimkan pesan melalui jaringan internet kepada kulkas pintar. Nah, nantinya informasi akan dapat kita akses melalui jaringan internet. Fungsi IoT ialah mempermudah kita untuk mengontrol barang-barang elektronik yang mampu terhubung ke internet dengan mudah. Jadi, apa sih IoT itu? Hal ini merupakan konsep di mana objek sehari-hari dilengkapi dengan sensor dan software yang mampu mengakses internet, sehingga memungkinkan kita sebagai pengguna dapat terhubung ke internet. Kali ini, kita akan berbicara dengan bagaimana kita berbicara kepada perangkat kita sebagai pengguna yang akan mengirimkan pesan kepada AI tersebut. Dan nantinya, AI akan membalasnya dengan jawaban yang sesuai. Hello friends, pasti kita sudah sering kenal dengan konsep AI. Artificial Intelligence merupakan sistem yang digunakan oleh manusia untuk membantu pekerjaan secara otomatis. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pekerjaan mereka dikarenakan sifat AI yang meniru suatu jenis kecerdasan. Jadi, apa sih itu? Merupakan ilmu yang berfokus pada pengembangan dalam sistem komputer yang bertujuan untuk meniru suatu kecerdasan manusia. Dalam bidang tertentu, kecerdasan tersebut dapat berupa visualistik, praktik, ataupun skolastik. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Big Data? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita coba buka kardus yang ada di depan kita. Kardus tersebut berisi banyak sekali data yang dapat kita temukan sehari-hari seperti data media sosial, data kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ada satu fakta unik mengenai Big Data. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya data kita semua umat manusia pada tahun 2010 ditumpuk menggunakan DVD
maka data tersebut mampu dari bumi menuju sampai ke bulan. Dan itu bukan sekali, melainkan bolak-balik. Jauh bukan? Tahu nggak sih teman-teman, dari mana aja sumber data tersebut? Data tersebut berasal dari data kesehatan, data pencarian, data bank, data rumah sakit, data media sosial, dan lain-lain. Data tersebut kemudian disusun berdasarkan isi atau jenis datanya masing-masing. Fungsi Big Data ialah mempermudah kita untuk menentukan arah dan tujuan ataupun kegunaan dari suatu hal yang akan kita lakukan melalui data-data yang terstruktur. Jadi, apa sih itu Big Data? Data ini merupakan hasil dari pengumpulan dan analisis data dalam jumlah yang sangat besar untuk pengambilan sebuah keputusan, baik dalam penciptaan barang promosi dan lain sebagainya. Pernah nggak sih teman-teman sekalian mengalami punya HP yang penyimpanannya nggak besar dan pasti sering dapat notif seperti ini? Notif penyimpanan penuh. Kenapa sih penyimpanan penuh itu bisa terjadi? Nah, penyimpanan penuh itu ibarat storage di sebuah kantor yang tidak mampu menampung terus lagi. Jadi, kemana harus kita pindahkan kardus-kardus ini? Yang menggunakan cloud. Sistem cloud itu ibarat kita sebagai pengguna menaruh kardus-kardus berlebih ke dalam suatu penyimpanan digital yang tak memakan penyimpanan di dalam gudang kita. Nah, mari kita coba lihat notifnya setelah ini ya. Penyimpanannya telah bersih. Cloud bukan hanya untuk penyimpanan sementara ataupun penyimpanan tambahan, melainkan juga untuk membantu menyimpan data secara masif yang nantinya digunakan untuk mengolah suatu server. Jadi, apa sih itu cloud? Nah, cloud merupakan penyimpanan dan pemrosesan data melalui jejaringan internet tanpa menggunakan penyimpanan dari perangkat user. Bayangin, lu jadi artis 3 dimensi pada masa lampau. Pasti memerlukan waktu dan tenaga yang besar bukan? Mulai dari pencarian ide ke tempat-tempat yang mampu menghasilkan ide, kemudian sampai ke tahap realisasi menggunakan teknik memahat. Namun, tahu nggak sih bedanya dengan masa kini? Pasti kalian penasaran kan dengan bentukannya pada masa kini? Mari kita lihat. Dalam masa kini, sebagai seorang 3D artist merupakan hal yang lebih mudah dibandingkan masa lalu, yaitu kita dapat melakukannya dari dalam kamar kita sendiri. Yang pertama, dari tahap pencarian ide, kita dapat menggunakan komputer, kemudian menggunakan alat yang disebut dengan 3D printer untuk menghasilkan imajinasi kita tersebut yang telah didesain dari komputer kita. Jadi, apa sih itu 3D manufacturing? 3D manufacturing ialah proses pembuatan objek 3 dimensi dengan menambahkan material lapis demi lapis sesuai dengan desain digitalnya. Berbeda dengan metode yang lama, 3D manufacturing lebih gampang dan praktis. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan apa itu revolusi industri dan pilar-pilarnya? Segitu dulu ya penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.